Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2024. Ini bukan sekadar lembaran kertas bertuliskan pasal-pasal hukum. Ini adalah sebuah kebijakan yang berpotensi mengubah lanskap industri tembakau di Indonesia secara signifikan. Sebuah regulasi yang lahir dari perdebatan panjang dan pertimbangan matang, namun juga memicu berbagai reaksi pro dan kontra di tengah masyarakat. Turunan dari Undang-Undang Kesehatan, sebuah payung hukum yang lebih besar, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan seluruh warga negara Indonesia. PP 28/2024 ini adalah implementasi dari cita-cita tersebut, dengan fokus utama pada pengendalian konsumsi rokok. Hadir dengan tujuan mulia, yaitu melindungi generasi muda dari bahaya rokok. Generasi penerus bangsa yang diharapkan tumbuh sehat, cerdas, dan produktif, bebas dari jeratan adiksi nikotin yang merusak. Pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak Indonesia memiliki masa depan yang lebih baik, terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok. Namun, niat baik ini justru memicu gelombang kritik dari berbagai pihak. Sebuah paradoks yang sering terjadi dalam pembuatan kebijakan publik. Tujuan yang baik tidak selalu menjamin penerimaan yang baik pula. Ada banyak faktor yang mempengaruhi persepsi dan reaksi masyarakat terhadap sebuah regulasi. Aturan ini dianggap mengekang kebebasan individu untuk memilih, mengekang ruang gerak industri untuk berinovasi dan berkembang, dan mengekang potensi ekonomi yang selama ini dihasilkan oleh sektor tembakau, dan mengancam industri yang telah lama menjadi bagian ekonomi dan budaya Indonesia. Industri yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi dan identitas masyarakat Indonesia. Para pelaku industri, pedagang kecil, mereka yang menggantungkan hidupnya pada rantai pasok tembakau, dari hulu hingga hilir. Mereka adalah tulang punggung ekonomi lokal, penggerak roda perekonomian di daerah-daerah penghasil tembakau. Buruh linting, dengan tangan terampil mereka menciptakan batang rokok yang menjadi sumber penghidupan. Hingga petani tembakau yang dengan tekun merawat tanaman mereka di ladang, berharap hasil panen yang baik akan membawa kesejahteraan bagi keluarga. Merasa nasib mereka dipertaruhkan. Mereka khawatir akan kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber pendapatan, dan kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Ketidakpastian menghantui mereka, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Pemerintah dan aktivis kesehatan, di sisi lain, berjuang untuk melindungi hak masyarakat atas kesehatan. Mereka meyakini bahwa regulasi yang ketat adalah satu-satunya cara untuk mengurangi angka perokok, terutama di kalangan generasi muda. Berpegang pada argumen perlindungan publik, bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Mereka berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok dan mendorong gaya hidup sehat. Sementara jutaan orang khawatir kehilangan mata pencaharian. Sebuah dilema yang sulit dipecahkan. Bagaimana menyeimbangkan kepentingan kesehatan publik dengan kepentingan ekonomi dan sosial? Industri hasil tembakau adalah penyumbang cukai besar, sumber pendapatan negara yang signifikan. Dana yang terkumpul dari cukai rokok digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk di sektor kesehatan dan pendidikan. Penggerak ekonomi daerah, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi sentra produksi tembakau. Industri ini memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan sumber lapangan kerja bagi jutaan orang di seluruh Indonesia. Dari petani di pedesaan hingga pekerja di pabrik-pabrik rokok, industri ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarga. Setiap keputusan soal regulasi rokok punya efek domino yang luas. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh industri tembakau, tetapi juga oleh sektor-sektor lain yang terkait, seperti pertanian, perdagangan, dan transportasi. PP 28/2024 menjadi studi kasus yang menarik untuk dianalisis. Sebuah contoh nyata tentang bagaimana sebuah kebijakan publik dapat memicu perdebatan dan kontroversi di tengah masyarakat. Bagaimana pemerintah menyeimbangkan idealisme kesehatan dan realitas ekonomi. Sebuah tugas yang tidak mudah, membutuhkan kebijaksanaan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Apakah ini langkah maju menuju Indonesia yang lebih sehat? Apakah regulasi ini akan efektif dalam mengurangi angka perokok dan melindungi generasi muda dari bahaya rokok?
Atau justru kebijakan gegabah yang akan merugikan banyak pihak? Apakah regulasi ini akan mematikan industri tembakau dan menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya akan menentukan nasib jutaan orang dan arah pembangunan ekonomi dan kesehatan Indonesia di masa depan. Sebuah tanggung jawab besar yang ada di pundak para pembuat kebijakan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 atau yang lebih dikenal dengan PP 28/2024 telah memicu perdebatan sengit di berbagai kalangan. Kontroversi utama PP 28/2024 terletak pada larangan penjualan rokok batangan. Kebijakan ini menjadi sorotan utama karena implikasinya yang luas bagi konsumen dan pedagang. Selama ini, rokok eceran jadi pilihan masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudahan akses dan harga yang terjangkau menjadikan rokok batangan sebagai opsi yang banyak dipilih oleh kelompok ekonomi ini, dan sumber utama pendapatan warung kecil. Penjualan rokok batangan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan harian para pemilik warung. Aturan ini juga memperketat pembatasan, iklan, promosi, dan sponsor rokok di semua media, termasuk platform digital yang semakin populer. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi paparan masyarakat terhadap promosi rokok, terutama generasi muda. Wacana kemasan polos mengancam identitas merek dan membuka celah bagi produk ilegal. Kekhawatiran ini muncul karena kemasan polos dapat membuat produk palsu lebih sulit dibedakan dari produk asli. Larangan penjualan rokok di sekitar sekolah menimbulkan kebingungan, terutama di kota padat. Implementasi aturan ini menjadi tantangan tersendiri karena sulitnya menentukan batasan wilayah yang jelas di lingkungan perkotaan yang padat. Ribuan toko bisa terdampak, memicu keresahan pedagang lama. Mereka khawatir akan kehilangan pelanggan dan mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Dari sisi kesehatan publik, aturan ini logis, tapi dari sisi ekonomi terasa mencekik. Dampaknya terhadap industri rokok dan mata pencaharian masyarakat menjadi perhatian utama. Penentang menilai pemerintah hanya fokus pada dampak negatif rokok, mengabaikan efek ekonomi dan sosial. Keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan kesejahteraan ekonomi menjadi isu krusial dalam perdebatan ini. Dialog jadi buntu, karena kedua pihak merasa memperjuangkan hal yang fundamental. Mencari titik temu yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak menjadi tantangan yang mendesak. Kritik terhadap PP 28/2024 juga datang dari parlemen. DPR menyoroti minimnya partisipasi publik, terutama petani dan pekerja industri. Komisi 6 khawatir pembatasan iklan dan kemasan polos justru menguntungkan rokok asing dan ilegal. Komisi 11 menyoroti potensi anjloknya penerimaan cukai negara. Komisi 4 mengingatkan dampak langsung ke petani tembakau jika produksi menurun. Regulasi tak bisa berdiri di ruang hampa, harus mempertimbangkan ekosistem yang saling terkait. Apa? Di balik angka statistik yang sering kita lihat, tersembunyi sebuah realita yang pahit. Ada jutaan pekerja di seluruh negeri yang terancam kehilangan pekerjaan mereka. Ini bukan hanya sekadar angka, ini adalah kehidupan nyata, keluarga, dan impian yang berada di ujung tanduk. Mereka adalah tulang punggung ekonomi kita, dan masa depan mereka kini tidak pasti. Industri kretek tangan, sebuah warisan budaya yang kaya, juga merupakan sumber penghidupan bagi ratusan ribu tenaga kerja, dengan mayoritas adalah perempuan. Mereka dengan cekatan melinting setiap batang kretek, sebuah keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pembatasan rokok eceran dan produksi yang bertujuan baik untuk kesehatan masyarakat bisa memukul pabrik-pabrik kretek ini dengan keras. Dampaknya bisa sangat signifikan, mengancam keberlangsungan bisnis dan mata pencaharian banyak orang. Bukan hanya buruh linting yang akan merasakan dampaknya, tetapi juga pedagang kecil yang menggantungkan hidup mereka pada penjualan rokok, hingga pedagang asongan di jalanan yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rantai pasok tembakau adalah ekosistem yang kompleks, melibatkan banyak sektor informal yang seringkali terlupakan. Mereka adalah bagian penting dari ekonomi kita, dan keberadaan mereka terancam. Mulai dari warung kecil di sudut jalan yang menjual rokok, hingga sopir truk yang mengangkut tembakau dari ladang ke pabrik, semuanya terhubung dalam jaringan yang rapuh ini. Setiap regulasi yang terlalu ketat berisiko mendorong pertumbuhan rokok ilegal, sebuah pasar gelap yang merugikan semua pihak. Rokok ilegal tidak membayar cukai, sehingga merugikan negara, dan yang lebih parah, mereka tidak melindungi pekerja mereka,
menciptakan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Negara bisa kehilangan pendapatan yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan, sementara industri legal yang patuh pada aturan makin tertekan, terancam gulung tikar. Tujuan mulia untuk menekan konsumsi rokok bisa gagal total jika pasar ilegal justru tumbuh subur, menciptakan masalah yang lebih besar daripada yang ingin dipecahkan. Tantangannya sangat besar. Bagaimana melindungi kesehatan masyarakat tanpa mengorbankan jutaan perut yang bergantung pada industri ini? Ini adalah dilema kebijakan yang membutuhkan solusi yang bijaksana dan berkelanjutan. Cukai hasil tembakau adalah pilar utama APBN, menyumbang ratusan triliun rupiah tiap tahun. Dana ini membiayai infrastruktur, pendidikan, hingga subsidi kesehatan. Ironisnya, sebagian dana cukai juga digunakan untuk menanggulangi dampak kesehatan akibat rokok. Tanpa pemasukan dari cukai, APBN akan berlubang besar. Cukai juga dialokasikan ke daerah penghasil tembakau melalui DBHCET, menopang program lokal. Jika penerimaan turun, pembangunan daerah ikut terganggu. Pemerintah harus punya peta jalan fiskal jika ingin menekan industri rokok. Di balik kebijakan, ada petani tembakau dan buruh linting yang paling rentan terdampak. Bagi mereka, tembakau adalah warisan dan satu-satunya sumber penghidupan. Jika pabrikan mengurangi produksi, harga tembakau bisa anjlok, petani terancam miskin. Buruh linting, mayoritas perempuan, kehilangan pekerjaan dan peran sosial. Diversifikasi tanaman bukan solusi instan, butuh modal, pengetahuan dan jaminan pasar. Pemerintah tak bisa sekadar membatasi tanpa solusi konkret. Perlindungan petani dan pekerja harus jadi prioritas. Nasib mereka harus masuk dalam pertimbangan utama kebijakan. Ada kekhawatiran soal intervensi asing dalam regulasi anti tembakau di Indonesia. Beberapa pihak menuding adanya agenda global yang ingin melemahkan industri kretek lokal demi membuka pasar bagi produk multinasional. Presiden Jokowi menegaskan pentingnya kedaulatan dalam merumuskan kebijakan. Kretek adalah produk khas Indonesia, dan regulasi global bisa mengancam kedaulatan ekonomi. Apakah PP 28 2024 murni demi kesehatan atau ada agenda tersembunyi? Isu ini perlu diwaspadai. Kebijakan publik harus lahir dari kebutuhan bangsa sendiri, bukan tekanan luar. Dilema utama, menyeimbangkan kesehatan publik dan kesejahteraan ekonomi. Pemerintah perlu regulasi cerdas dan bertahap, fokus pada pencegahan perokok pemula. Edukasi, penegakan larangan penjualan ke anak, dan pembatasan iklan bisa jadi prioritas. Dialog inklusif dengan petani, buruh, dan pelaku industri sangat penting. Data lapangan harus jadi dasar kebijakan, bukan sekadar tekanan satu pihak. Solusi ekstrem tak akan efektif. Moderasi dan dialog adalah kunci. Hanya dengan itu, generasi sehat dan ekonomi rakyat bisa berjalan beriringan. Kontroversi PP 28 Tahun 2024 tak punya jawaban hitam putih. Ada cita-cita bangsa sehat, tapi juga jutaan nyawa yang bergantung pada industri tembakau. Regulasi harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia. Industri tembakau perlu diatur bijak, bukan dimatikan. Solusi adil dan berimbang harus terus diperjuangkan. Pemerintah perlu meninjau ulang dan merevisi pasal-pasal problematik. Masyarakat harus mengawal proses ini secara kritis dan konstruktif. Tujuan akhirnya Indonesia yang sehat, sejahtera, dan berdaulat.